ini, kita akan membahas tentang himpunan. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam memahami logika dan matematika yang lebih lanjut. Dalam topik himpunan, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, konsep himpunan. Yang kedua, penulisan himpunan. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Yang keempat, himpunan semesta. Yang kelima, diagram Venn. Yang keenam, operasi himpunan. Dan yang ketujuh, penerapan himpunan di bidang ekonomi. Dan terakhir, beberapa contoh soal untuk memperdalam pemahaman. Lalu, kenapa sih kita perlu belajar himpunan? Jawabannya, karena himpunan adalah dasar logika dalam matematika. Himpunan membantu kita mengelompokkan dan memahami data dengan lebih rapi. Apakah himpunan dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja. Misalnya kita bisa mengelompokkan teman berdasarkan hobi, atau mengelompokkan barang-barang di toko sesuai jenisnya. Apakah himpunan ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi? Ya, ada. Dalam ekonomi, himpunan dipakai untuk mengelompokkan data seperti pendapatan, kelompok konsumen, jenis barang, bahkan sampai pada perhitungan peluang dan statistik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep himpunan. Secara sederhana, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Artinya, kita bisa memastikan apakah suatu benda termasuk ke dalam himpunan itu sendiri atau tidak. Contoh himpunan misalnya, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Desember, kumpulan siswa perempuan, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf S, kumpulan binatang yang berkaki dua. Semua contoh tadi jelas karena kita bisa menentukan siapa saja siswa yang lahir di bulan Desember, atau kota mana saja yang berawalan huruf S. Nah, sekarang kita lihat contoh yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, dan kumpulan makanan yang lezat. Kenapa bukan himpunan? Karena sifatnya tidak jelas. Misalnya, kota besar itu relatif. Tiap orang bisa berbeda pendapat tentang kota mana yang dianggap besar. Begitu juga dengan orang kaya, pelajaran yang disenangi, atau makanan yang lezat. Semua itu tergantung penilaian masing-masing orang. Jadi, inti dari himpunan adalah jelas dan pasti, bukan berdasarkan pendapatan atau selera. Itulah konsep dasar yang perlu dipahami sebelum masuk ke materi berikutnya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang penulisan himpunan. Penulisan himpunan yang pertama itu ada huruf kapital, yang kedua ada dihubungkan dengan tanda petik di atas sama dengan petik di atas. Yang ketiga menggunakan kurawal. Yang keempat antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, A sama dengan Aldi, Tifa, Rahmat, Resta, Agnes, dan Ana. B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang ketiga kita akan memasuki menyatakan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya. Contoh, A 1, 2, 3 dan B 1, 3, 5, 7. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Contoh, A bilangan aslinya kurang dari 4 dan B bilangan ganjil kurang dari 8. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Contoh, sama dengan X kecil 4 kali adalah bilangan asli. Sedangkan yang B, X sama X kecil dari 8, X adalah bilangan ganjil. Baiklah, di sini kita akan mempelajari himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan atau sedang menjadi pembahasan dalam suatu konteks tertentu. Jadi himpunan semesta itu berbeda-beda tergantung permasalahan atau ruang lingkup yang sedang dibicarakan. Ciri-ciri himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Anggotanya mencakup seluruh elemen yang relevan dengan pembahasan, menjadi acuan untuk menentukan himpunan bagian di dalamnya. Seperti yang ada pada di gambar, yaitu ada contoh himpunan A dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6
dan yang B 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang berbentuk gambar, biasanya lingkaran, yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar himpunan. Diagram ini memudahkan kita agar melihat mana saja anggota himpunan yang saling beririsan sama, berbeda, atau gabungannya. Kita bisa melihat di sini pada contoh pertama, yaitu ada diagram Venn-nya. Tentunya ada diagram Venn, dan kita bisa lihat A dan B mempunyai angka yang sama, 3 dan 4. Maka kita bisa membuat gambar diagram Venn-nya, yaitu beririsan gabungan antara A dan B. Jadi 3, 4 yang kita letak di sini. 1 dan 2, yang A kita letakkan di sini, yang B 5, 6, 7 kita letakkan di sini. Terus sisanya 8 dan 9 kita letakkan di sini. Biasanya contoh inilah yang sering keluar. Lanjut pada contoh kedua, yaitu ada ini. Q mempunyai angka yang sama pada P, berbeda dari contoh sebelumnya. Maka 4, 5, 6 kita letakkan di dalam lingkaran P full, beda seperti contoh sebelumnya. Jadi 4, 5, 6 kita letakkan di sini, 1, 2, 3. P-nya kita letakkan di sini. Terus sisanya 8, 7, 8, dan 9 kita letakkan di luar. Oke, baik, saya akan membahas tentang operasi himpunan. Himpunan kali ini saya akan membahas irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Apa itu irisan? Irisan adalah angka yang sama. Contoh, A irisan B. Jadi, angka yang sama di kolom A dan kolom B itu ada angka 3 dan 4. Selanjutnya itu gabungan. Apa itu gabungan? Gabungan itu adalah semua anggota dari kolom A dan kolom B. Contoh, gabungan dari kolom A dan kolom B itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga itu ada selisih. A dikurang B itu 1 dan 2. Kenapa cuma 1 dan 2? Karena huruf B-nya tidak kita tuliskan atau tidak kita sebutkan. Contoh yang kedua itu B dikurang A. Itu 5, 6, 7. Mengapa 5, 6, dan 7 saja? Karena ya seperti yang tadi kita tidak menyebutkan juga atau tidak kita tuliskan angka-angka yang ada di dalam kolom A. Selanjutnya komplement yang dilambangkan dengan C atau tanda petik. Contoh yang pertama itu A komplement, yaitu yang bukan dari anggota A. Yakni angka-angka yang bukan dari anggota A itu ada angka 5, 6, 7, 8, 9. Yang bagian B komplement itu yang bukan anggota B. Jadi angka-angka yang bukan dari anggota B itu ada 1, 2, 8, 9. Oke, materi selanjutnya itu ada penerapan himpunan di bidang ekonomi. Penerapan himpunan di bidang ekonomi bisa dilihat dalam berbagai situasi. Misalnya segmentasi pasar. Konsumen dibagi menjadi kelompok atau himpunan berdasarkan usia, pendapat, atau minat. Contoh, himpunan A sama dengan konsumen berusia 18-25 tahun. Himpunan B sama dengan konsumen yang hobi olahraga. Jadi, irisan A dan B itu konsumen yang juga hobi olahraga atau target pasar khusus. 8. Contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu nyatakan himpunan berikut dengan notasi himpunan. Himpunan D adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 12. Jawabannya, himpunan D sama dengan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Yang kedua, M adalah bilangan cacah yang kurang dari 8. Jawabannya, himpunan M sama dengan anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang ketiga, A adalah bilangan bulat yang lebih dari 2 dan kurang dari 10. Jawabannya, himpunan A sama dengan anggotanya 3, 4,
5, 6, 7, dan 8. Keempat, G adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13. Jawabannya himpunan G sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Yang kelima, K adalah bilangan genap yang kurang dari atau sama dengan 32 dan lebih dari 4. Jawabannya himpunan K sama dengan anggotanya yaitu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, dan 32. Lanjut contoh soal yang kedua. Nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggota himpunan. Yang pertama yaitu himpunan A sama dengan anggotanya adalah X. X lebih kecil dari 12. X adalah bilangan cacah. Jawabannya himpunan A sama dengan anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang kedua, himpunan B, yaitu anggotanya 4 bilangan ganjil yang pertama. Jawabannya, himpunan B sama dengan anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Yang ketiga, himpunan C, anggotanya adalah X, 3 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 37, X adalah bilangan prima. Jawabannya, himpunan C sama dengan anggotanya adalah 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Lanjut contoh soal yang ketiga, yaitu semesta sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini adalah semesta, sedangkan himpunan A-nya yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan B-nya 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka tentukanlah A, yaitu himpunan A irisan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B tidak saling beririsan, jadi tidak ada irisannya. Yang kedua, A gabungan B, yaitu himpunan A dan himpunan B digabung. Jika ada yang sama, maka dibuat satu kali. Karena tidak ada yang sama, jadi A gabungan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang ketiga yaitu A komplement sama dengan A komplement adalah anggota yang tidak berada di himpunan A. Berarti yang ini tidak termasuk, berarti A komplementnya yaitu adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan B, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang keempat yaitu B komplement, yaitu sama dengan yang A tadi, berarti B komplement adalah anggota selain yang ada di B, berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kelima, A komplement gabungan B komplement. Sama dengan A komplement gabungan B komplement itu sama dengan B gabungan A, yaitu sama dengan semesta. B gabungan A, yaitu sama dengan semesta. Baiklah, lanjut contoh soal yang keempat. Dari sebuah agen koran, tercatat 150 orang pelanggan, 100 orang yang berlangganan koran Jawa Pos,
70 orang yang berlangganan Kompas, dan 40 orang berlangganan Koran Jawa dan Kompas. Buatlah gambar diagram Venn-nya. Ini adalah gambar diagram Venn-nya. Yang kedua yaitu berapa banyak orang yang tidak berlangganan Koran Jawa Pos dan Kompas. Baiklah, di sini diketahui 100 orang yang berlangganan KJP, 70 orang yang berlangganan Kompas, dan 40 yang berlangganan keduanya. Jika ada soal seperti ini, kita harus melihat orang yang berlangganan keduanya, yaitu ada 40 orang. Jadi kita buat di sini irisannya Jawa Pos dan Kompas. Irisannya ada 40 orang. Di sini ada 100 orang yang berlangganan Jawa Pos. 100 orang dikurang 40, yaitu 60, sisanya. Dan Kompas ada 70 orang dikurang 40, sisanya ada 30. Jadi, 30 orang ini hanya berlangganan Kompas, sedangkan 40 ini berlangganan keduanya. Sini ditanya berapa orang yang tidak berlangganan Koran Jawa Pos dan Kompas. Diketahui 60 orang yang berlangganan Jawa Pos, 40 orang irisan, dan 30 yang berlangganan Kompas. 60 ditambah 40 ditambah 30 sama dengan 130. 130 ini adalah orang yang berlangganan semuanya. Di sini tercatat 150 orang pelanggan, berarti yang tidak berlangganan semuanya yaitu 150 dikurang 130. Jawabannya adalah 20 orang. Jadi orang yang tidak berlangganan adalah 20 orang. Lanjut contoh soal yang kelima yaitu dari 100 orang mahasiswa, ada 60 mahasiswa yang mengikuti kuliah Bahasa Indonesia, 50 orang mahasiswa mengikuti kuliah Statistik, 30 orang mahasiswa mengikuti kuliah Bahasa Indonesia dan Statistik, 16 mahasiswa mengikuti Bahasa Indonesia dan Matematika Ekonomi, 10 orang mahasiswa mengikuti kuliah Statistik dan Matematika Ekonomi, dan terakhir 6 orang mahasiswa mengikuti kuliah ketiga-tiganya. Mohon maaf, di sini ada yang kurang, yaitu tambahannya 30 mahasiswa mengikuti mata kuliah Matematika Ekonomi. Pertanyaannya, buatkan gambar diagram Venn-nya. Ini adalah gambar diagram Venn-nya. Pertanyaannya, mahasiswa yang mengikuti kuliah Bahasa Indonesia atau Statistika atau Matematika Ekonomi. Jadi, jika ada soal seperti ini, kita harus melihat yang mengikuti ketiga-tiganya, yaitu ada 6. Kita buat gambar seperti ini, saling beririsan. Yang beririsan ketiganya yaitu adalah 6. 6 orang yang mengikuti ketiga-tiganya. Dan yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, irisan Statistik, yaitu ada 30 orang. 30 orang dikurang 6. Dan dikurang 6 yaitu hasilnya adalah 24. Dan yang mengikuti Matematika Ekonomi irisan Bahasa Indonesia ada 16 orang. 16 orang dikurang 6 yaitu 10. Dan yang mengikuti Statistik irisan Matematika Ekonomi yaitu ada 10 orang. Kurang 6 yaitu tinggal 4. Yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia ada 60 orang, dikurang 6, dikurang 10, dikurang 24, yaitu sisanya adalah 20 orang yang hanya mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang mengikuti mata kuliah Ekonomi, Matematika Ekonomi, yaitu 30 orang, dikurang 10, dikurang 6, dikurang 4, yaitu tinggal 10. Dan yang mengikuti Statistika adalah 50 orang, dikurang 6, dikurang 4, dikurang 24, yaitu sisanya adalah 16 orang.
Jika yang ditanya berapa banyak mahasiswa yang mengikuti ketiga-tiganya, maka kita harus menambahkan semuanya. Jadi mahasiswa yang mengikuti semuanya 20 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 24 ditambah 10 ditambah 4 dan ditambah 6 sama dengan 90 orang. Jadi 90 orang yang mengikuti semuanya, sedangkan di sini ada 100 orang, berarti sisanya adalah yang tidak mengikuti semuanya. Baiklah, contoh soal yang terakhir, yaitu unsur-unsur himpunan pada diagram Venn di bawah ini adalah nomor urut daftar hadir mahasiswa yang mengikuti kelompok belajar. Diketahui, A adalah kelompok belajar akuntansi, B adalah kelompok belajar matematika ekonomi. Di sini bisa kita lihat kelompok belajar akuntansi, yaitu ada 1, 3, 4, 5, dan 6. Kelompok belajar matematika ekonomi ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan 4, 5, dan 6 ini adalah irisan antara keduanya yang belajar keduanya. Di sini ditanya berapa mahasiswa yang belajar akuntansi. Yang belajar akuntansi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang belajar akuntansi, yaitu 1, 3, 4, 5, dan 6. Berapa mahasiswa yang belajar matematika ekonomi? Di sini jawabannya, yang belajar matematika ekonomi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang belajar matematika ekonomi, yaitu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi tetapi tidak belajar matematika ekonomi? Jawabannya adalah B komplement, karena anggota B-nya tidak termasuk. Karena dia hanya belajar akuntansi tetapi tidak belajar matematika ekonomi. Jadi yang belajar ada 2 orang, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya, berapa mahasiswa yang belajar akuntansi dan matematika ekonomi? Berarti A gabungan B. Maaf, di sini salah penulisan. Jadi A gabungan B adalah semuanya. Jadi A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang yang belajar keduanya, yaitu ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini karena ini beririsan, jadi hanya ditulis 1 kali saja. Selanjutnya, berapa mahasiswa yang belajar matematika ekonomi tetapi tidak belajar akuntansi? Jawabannya adalah A komplement, yaitu yang tidak belajar akuntansi. Jadi yang tidak belajar akuntansi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang tidak belajar akuntansi dan hanya belajar matematika ekonomi, yaitu ada 7, 8, 9, dan 10.